Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ripna Silistiwaningsih, NIM 24601027172. Saya mengajar di SD 01 Pasaman dan merupakan salah satu mahasiswa PPG 1 UIN Mahmud Yunus tahun 2025. Adapun yang akan saya sampaikan pada uji kinerja hari ini adalah tentang sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke kelas, mari kita bersalaman terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nasionalisme pada diri ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Sorak bergembira, gembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Baiklah ibu semua, yang lewat kita telah belajar tentang apa? Salam. Ada yang tahu artinya itu salam? Damai, penghormatan, keselamatan. Adapun tujuan dari pembelajaran itu adalah yang pertama, diharapkan anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian sholat Jumat, syarat sholat Jumat, dan mempraktekkannya tata cara sholat Jumat itu. Kemudian yang kedua, anak ibu bisa mempraktekkan duduk ketika melaksanakan sholat Jumat. Nah, kita sudah tahu tadi kan ada tujuannya. Sekarang siapa yang tahu apa itu arti sholat Jumat? Nah, coba Razif. Iya. Sholat wajib yang dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah pada hari
yang pertama itu adalah mandi yang bersih. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan bersih. Yang ketiga, memakai wangian ya. Jadi pengertian sholat itu tadi, sholat wajib 2 rakaat secara berjamaah setiap hari Jumat. Kemudian sholat Jumat itu dilakukan juga sebagai pengganti sholat zuhur. Kemudian sholat Jumat itu apa? Didahului oleh 2 khutbah terlebih dahulu, baru kita melaksanakan sholat ya. Kemudian apa hukumnya kita melaksanakan sholat Jumat? Wajib bagi laki-laki muslim dan memenuhi syaratnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم وإذا رأوا تجارة أو لهوا إليها قل ما عند الله خير من اللهو والله خير. Adapun arti dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini dalam surat ini menjelaskan bahwasannya begitu pentingnya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak ada pengecualiannya, itu hanya untuk orang-orang tertentu ya. Apabila kita sudah balik, sudah berakal sehat, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa yang menjadi syarat wajib sholat Jumat? Syaratnya ada berapa? Yang wajib harus berapa? Ada 5. Yang pertama, laki-laki. Karena sholat Jumat itu hanya diwajibkan bagi laki-laki, perempuan tidak ya. Tapi jika ingin melaksanakan boleh, tapi yang diwajibkan itu hanya untuk laki-laki. Kemudian balik yang berikutnya yaitu berakal. Berakal di sini adalah sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Kemudian sehat jasmani. Kenapa
perjalanan. Tidak dalam perjalanan maksudnya, umpamanya ada orang atau seorang muslim dalam perjalanan menuju suatu tempat, dikhawatirkan dia tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat, maka itu dibolehkan ya, karena yang wajib cuma dia tidak melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tapi seperti sekarang ini, walaupun dalam perjalanan jauh, ketika waktu sholat bisa kita melaksanakan sholat Jumat. Apa yang menjadi syarat sah sholat Jumat? Apa yang menjadi syaratnya? Dilaksanakan berjamaah. Yang kedua bagaimana? Waktu dikerjakan di waktu zuhur. Mengapa dikerjakan di waktu zuhur? Karena sholat Jumat itu waktunya zuhur, karena mengganti sholat zuhur. Yang ketiga yaitu khutbah, dilaksanakan khutbah terlebih dahulu sebelum sholatnya. Yang terakhir dilaksanakan secara berurutan. Bagaimana kita melaksanakan sholat fardu? Urutan kita melaksanakannya mengikuti nanti yaitu sholat Jumat. Yang berikutnya yaitu tata cara sholat Jumat. Apa yang pertama? Buat khutbah oleh khatib. Yang kedua apa? Sholat 2 rakaat berjamaah dilakukan setelah khatib melaksanakan khutbah. Hanya itu, setelah khutbah pertama, kemudian khatib duduk sejenak, kemudian baru dilanjutkannya yang kedua. Setelah itu baru nanti dilaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga apa? Imam membaca dengan suara keras ketika melaksanakan sholat. Seorang imam harus mengeluarkan suaranya yang keras agar didengar oleh siapa? Didengar oleh siapa? Didengar oleh makmumnya ya. Kemudian dalam khutbah itu apa yang disampaikan di situ? Dalam khutbah yang disampaikan itu adalah isinya itu tentang pujian, sholawat, nasihat, dan doa. Sekarang kita masuk kepada adab mengikuti sholat Jumat. Bagaimana adab kita? Adab itu ada yang tahu apa itu adab? Apa itu? Sopan santun kita ya dalam mengikuti sholat Jumat. Yang pertama apa? Awal ke masjid. Ketika kita sudah datang ke masjid, apa yang kita lakukan? Ketika kita sudah berada di dalam masjid, duduk dengan tenang dan penuh perhatian. Kemudian apa? Melaksanakan sholat
bermain atau berbicara saat khutbah. Saat khutbah ya. Kemudian yang keempat, seperti yang dikatakan tadi, duduk dengan tenang dan penuh perhatian. Inilah adab kita dalam mengikuti sholat Jumat. Apa hikmahnya kita melaksanakan sholat Jumat? Hikmah itu adalah manfaatnya ya. Apa itu yang kita dapatkan? Meningkatkan ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua apa? Yang ketiga, mendapat pahala yang besar. Yang keempat, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Jadi kalau kita rajin melaksanakan sholat Jumat itu, persaudaraan kita akan semakin banyak. Kita akan semakin banyak temannya, banyak saudara. Karena dari berbagai lokasi datang menuju ke masjid. Kemudian ilmunya juga bertambah, pahalanya juga bertambah. Kemudian kita bisa melaksanakan hidup disiplin dan tertib kepada pemberian tugas kelompok kepada tiap-tiap kelompok dari anak ibu. Anak ibu, sekarang kita akan mengerjakan LKPD, di mana dalam LKPD ini ada kasus yang harus anak ibu kerjakan. Anak ibu jawab dengan cara berkelompok. Setelah selesai, anak ibu akan diminta untuk mempresentasikannya ke depan, satu berkelompok atau yang mewakili nanti dari tiap-tiap kelompok. Tunggu, ini bertanya tunggu. Sudah selesai semuanya? Udah, Bu. Nah, sekarang minta kepada
Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan apa yang akan dibahas ketika berbicara berdua. Saya akan mendengarkan dengan cara yang khotbah. Khotbah bisa mengurangi demikianlah diskusi kami yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi kami. Ada surat Jumat tentang lebih awal. Alasan pentingnya agar mendapatkan kebaikan pada dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena anak ibu sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya tadi, sekarang ibu beri tugas untuk mengerjakan LKPD, dikerjakan masing-masing ya. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah mengerjakan tugas kelompok dan LKPD-nya. Sekarang kita membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada siang ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari anak ibu tentang pembelajaran kita pada pagi ini? Saya akan menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini, yaitu tentang hari Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan berjamaah setiap hari Jumat. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Razak yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan menambahkan sedikit, yaitu selain sholat Jumat itu wajib, sholat Jumat itu ada juga tata caranya ya. Tata caranya yang harus dikerjakan sebelum kita berangkat sholat Jumat, seperti mandi yang bersih, berpakaian rapi, kemudian memakai wewangian atau memakai parfum. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasannya bagi anak perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Perempuan melaksanakan sholat Jumatnya yaitu perempuan tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran kita atau pertemuan yang akan datang, pembelajaran kita adalah
duha. Apakah anak ibu sudah paham dengan pelajaran kita pada pagi ini? Sudah? Adakah kesulitan dari anak ibu dalam mempelajari materi kita hari ini? Alhamdulillah, kalau dapat semuanya sama anak ibu, silakan anak ibu pahami atau pelajari tentang sholat duha itu di rumah, dan selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.